Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke, channel yang bahas tentang budaya, tentang sejarah, tentang arkeologi, antropologi, dan juga cerita folklore dan sebagainya guys. Dan guys, kali ini saya akan bahas tentang salah satu yang familiar di masyarakat Indonesia. Ini dia guys, tempe. Nah, tempe ini pasti udah pada tahu ya untuk orang Indonesia yang doyan makan ya. Tapi yang gak doyan makan pun juga tahu kalau tempe itu adalah makanan yang sudah merakyat ya guys ya. Dan ngobrol-ngobrol soal tempe ini asalnya dari kedelai, dan kedelai ini ternyata udah banyak tumbuh di wilayah Asia Tengah, wilayah di Cina, dan juga di di wilayah Indochina juga. Dan ini kemudian dibawa ya guys ya ke wilayah Asia, Asia Tenggara juga termasuk Indonesia. Dan guys, ngobrol soal tempe ini bisa dikatakan sebagai makanan yang selain selain terkenal kayak gitu ya dan familiar gitu, ternyata tempe memang sudah ada sejak lama ya di Indonesia. Setidaknya ya ada catatan kuno yang yaitu dari Serat Centini ya, yang mengatakan bahwa ada makanan yang yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu gitu ya. Dan kata tempe ini juga ditemukan pada kitab Serat Centini ini jilid 3 yang menggambarkan perjalanan dari Mas Cebolang dan juga dari Candi Prambanan menuju ke Pajang dan mampir di Dusun Tembayat. Di situ di Klaten ya. Di situ dia dijamu makan siang oleh Pangeran Bayat ya. Dan ini salah satu lauknya adalah brambang jahe santan tempe ya. Jadi ada tempe yang bersantan. Nah, kata tempe ini berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yaitu tumpi, yang berarti makanan berwarna putih. Dan ini sih makanan tumpi ini itu dari dari tepung sagu guys. Kemudian sementara tempe itu pada awalnya dibuat dari kedelai hitam ya. Kalau sekarang sih warnanya putih. Dan tempe dikembangkan di Jawa ini sebelum abad ke-16 dan dikenal di masyarakat ada tempe Jogja, tempe Banyumas, tempe Malang, dan juga tempe Pakalongan ya. Dan teknologi penggunaan atau pembuatan pembuatan tempe ini merupakan teknologi yang berasal dari rakyat secara turun-temurun. Jadi memang sangat membanggakan ya guys ya. Terus kemudian guys, ini tempe ya, ini merupakan makanan yang ya paling banyak gitu ya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya, salah satunya ya. Dan Indonesia ini akhirnya menjadikan negaranya sebagai produsen tempe terbesar di dunia dan jadi pasar kedelai terbesar di Asia. Bayangin ya, karena sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia dijadikan untuk produksi tempe, 40%-nya itu tahu, dan sisanya 10% ya dalam bentuknya yang lain seperti ada tauco, kecap, dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Nah, umumnya masyarakat Indonesia ini mengkonsumsi tempe sebagai makanan atau lauk pengganti pengganti daging gitu ya, yang digunakan untuk mendampingi nasi gitu guys. Dalam perkembangannya, tempe diolah dan juga disajikan sebagai aneka makanan ya, dan siap untuk diproses dan dijual dalam kemasan. Jadi gitu ya. Oke, penyebaran tempe ini guys nggak terbatas sama di Indonesia saja ya, antar pulau aja, yang tadi dari Jawa kemudian menyebar ke Eropa. Ini lantaran ya karena ada Belanda di sana ya. Dan asal tahu aja, Belanda ini pernah menjajah Indonesia, dan jelasnya dia memperkenalkan tempe pada masyarakat Eropa ya, karena tempe ini mungkin sudah familiar ya bagi mereka. Kemudian melalui negara kincir angin, keberadaan tempe menyebar ke negara Eropa lainnya, yaitu Belgia dan Jerman.
Dan tercatat tempe cukup populer di Eropa sejak tahun 1956. Mungkin itu juga karena ini sih, karena ya dibawa gitu lah. Dibawa kemana-mana. Oke. Dan di Amerika sendiri tempe populer sejak pertama kali dibuat oleh Yap Bui Hua pada tahun 1958. Kemudian melakukan penelitian juga gitu ya, ilmiah mengenai tempe. Sementara di Jepang ini diteliti tahun 1926 dan mulai diproduksi secara komersial pada tahun 1983. Nah, dan akhirnya mereka ya ini ya kepingin juga mengklaim bahwa tempe itu adalah buatan mereka ya, dan akhirnya memang mereka bisa membuat tempe gitu ya. Tapi tempenya diletakkan dalam plastik guys. Sementara kalau di Indonesia ini tempenya di daun, itu khasnya ya. Oke guys, pada tahun 1984 ini udah tercatat beberapa perusahaan tempe di Eropa, Amerika, Jepang, Selandia Baru, ada juga di India, Kanada, banyak banget ya, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan. Nah, menurut Journal Fermented Foods in Health and Disease Prevention, ini penelitian Money and Ming pada tahun 2017 menunjukkan bahwa antara produk kedelai, tempe dianggap sebagai sumber yang paling baik untuk protein, vitamin, antioksidan, dan juga ada zat yang bermanfaat yang lainnya. Jadi ya gitu. Terus kemudian guys, tempe ini dalam perjalanannya ada olahan-olahan gitu guys. Tempe ternyata diolah menjadi makanan yang namanya mendoan ya. Dan mendoan ini merupakan makanan yang berasal dari Purwokerto ya, dari Banyumas itu. Dan ini diperkirakan udah lama ini ada di Indonesia, dan yang jelas di situ dijelasin bahwa tempenya itu diiris tipis, kemudian diberi tepung ya, tepungnya itu, dan digoreng tidak sampai matang gitu guys ya. Dan makanan pendampingnya seger banget ya. Ada irisan bawang dan juga ada cabai rawit, keren ya. Jadi lapar gitu guys ya. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan dan ya menyimak bahasan kita kali ini dari awal tadi sampai hampir selesai ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang udah mendukung, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk yang lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.